Jadi gue pernah membaca salah satu curhatan teman-teman netizen di kolom komentar video YouTube gue yang sering kena pecat waktu main di FM Mobile 2024. You fired. Nah, di video kali ini gue akan memberikan sekelumit tips, sekelumit supaya kalian bisa lolos dari pemecatan dan menjadi idola di mata bos supaya nggak dipecat. Oke, tonton terus videonya selengkapnya ya. Apakah kalian lagi main FM Mobile 2024 tapi bingung gimana cara mainnya? Aha, si paling football manager jadi solusinya. Channel ini berisi tips dan triks dan tutorial cara bermain FM Mobile 2024. Trailer berakhir, kembali ke video. Oke, di video kali ini gue akan sharing tentang bagaimana cara tips kita supaya tidak dipecat bos saat main FM Mobile 2024 ya. Jadi kita tuh sebenarnya punya indikator keamanan pekerjaan kita ya di mata bos gitu ya. Kita bisa lihatnya di sini nih. Kita klik logo yang gambar orang ini, terus board confidence. Nah, board confidence ini artinya tingkat kepercayaan bos-bos board ya terhadap kita, terhadap kinerja kita. Nah, di sini tuh ada beberapa indikator ya, ada competition, matches, kompetisi ya, terus matches pertandingan, terus transfer, finance, dan squad harmoni. Jadi ada 5 indikator yang menjadi penilaian kinerja kita di mata bos. Nah, kebetulan gue punya contoh bagus, tidak ingin maksud sombong ya, cuman ini buat konten aja, kebetulan contohnya bagus gitu. Kalau gue ada konten dipecat sih gue cariin dah gambar supaya ada video konten dipecat. Nah, ini contoh bagus, kebetulan gue pakai Luton ya. Luton Town, mungkin teman-teman yang udah berapa kali follow gue, yang udah follow gue mungkin gue udah denger ya berapa kali gue cerita gue main pakai Luton Town. Gue menyelesaikan musim kedua gue dengan treble winner ya. Sombong amat. Gue juara Piala FA, juara Carabao Cup, dan juara UEFA Conference League gitu ya. Jadi treble-nya mini gitu ya. Dengan Liga Inggris gue berhasil peringkat 2. Nah, kan Luton ini kan klub kecil ya, salah satu klub terlemah di Liga Inggris ya. Dan apa yang gue capai ini tentu overachiever ya dari ekspektasi. Sombong amat. Jadi akhirnya board confidence gue, kepercayaan bos terhadap gue itu bagus gitu ya. Bisa dilihat di indikator kompetisi kan. Kompetisi kan gue hampir semuanya menang gitu ya. Gue melampaui ekspektasi. Di sini ada ekspektasinya UEFA European Conference League. Ekspektasi bos tuh hanya 16 besar, tapi ternyata gue juara. Di Liga Inggris, English Premier Division, gue cuman diekspektasikan finish di peringkat tengah ya, mid table. Ternyata gue peringkat 2 gitu kan. Terus di FA Cup, ekspektasinya sampai babak kelima, ternyata gue juara ya kan. Carabao Cup pun begitu, gue diekspektasikan sampai babak keempat, tapi ternyata gue juara. Jadi competition gue melampaui ekspektasi, makanya dinilai A. Sombong amat gitu ya. Lalu matches ini yang sangat rentan naik turun penilaiannya di mata bos. Kalau competition udah jelas, lu melampaui ekspektasi, lu udah pasti A. Kalau matches ini tergantung performa tim lu selama sebulan terakhir ya. Biasanya sebulan kan ada 4-6 pertandingan ya. Nah, ini di pertandingan di bulan Mei, gue 4 kali menang dan sekali kalah gitu ya. Gue menang di final Piala FA, menang di final Piala Conference League Eropa, lawan West Ham di Liga, dan lawan Burnley di Liga. Cuman kalah sekali di Liverpool, tapi tetap dianggap B gitu ya, karena tidak sempurna walaupun skor-skor yang lainnya juga bagus gitu. Nah,
kadang untuk dapat nilai A tuh harus menang semua, sampu bersih dan skornya bagus gitu. Ini kan gue kalah sekali doang aja tetap dianggap celak kan, dapat B. Tapi it's okay lah, masih tergolong bagus ya, B gitu. Nah terus habis itu kalau indikator berikutnya transfer. Nah ini bagaimana kebijakan transfer lo gitu ya. Yang disukai bos adalah lo bisa beli pemain bagus, berkontribusi bagus, tapi harganya murah di bawah value-nya. Nah itu lu dikasih jempol. Nah gua ambil contoh ini aja deh yang lebih jelas. Victor Molejo, gue beli dia 0 rupiah 0 rupiah 0 euro 0 pound sterling ya, padahal value dia aslinya 12,75 juta. Kok bisa? Ya bisa karena gue beli dia pakai Bosman Rule gitu, dan kinerjanya di tim lumayan, 26 kali main, mencetak 3 gol dan 11 assist. Lumayan lah ya gitu. Terus banyak lah pemain-pemain lain. Nah ini gue banyak dapet jempol karena gue banyak beli pemain gratisan ya. David Klaassen nih juga Bosman Rule, Matian Nastasic juga Bosman Rule gitu ya. Jadi banyak pemain-pemain gue yang Bosman Rule gitu ya, dan seperti itu. Jadi ini membuat kebijakan transfer gue juga bagus. Nah selain kita bisa dapat pemain gratisan dengan kinerja bagus, kita juga bisa dapat jempol dari bos kalau bisa menjual pemain lebih tinggi dari harganya, atau emang pemain itu udah nggak berguna di tim, jual aja nih, kayak Gabriel Oso, Amari BL, seperti itu guys. Itu ya transfer. Jadi kalau transfer kalian bagus di mata bos, kalian akan dapat nilai bagus juga di mata bos. Nah kriteria transfer yang di mata bos bagus itu lo mengeluarkan biaya transfer sedikit-dikitnya dengan hasil semaksimal-maksimalnya. Kalau bisa surplus lo bisa jual pemain, kan gitu. Namanya bos kan pengusaha ya kan, dia mau transfernya itu ya berhasil gitu. Jadi jangan boros banget, kalau bisa surplus. Kalaupun boros, pemainnya juga harus kinerjanya bagus, kayak gitu guys. Nah ini ngaruhnya ke finance. Kalau transfernya bagus, tentu finance-nya biasanya bagus gitu kan. Nah gue ambil contoh nih ya, gue sendiri selama musim ini main pakai Luton, transfer gue nih ya, yang pemain yang gue beli dan pemain yang gue jual, gue hanya kehilangan 20 juta ya. Dengan sisa transfer budget gue masih ada 50 juta gitu ya. Nah pertanyaannya, kok kagak lu habisin? Ya kagak perlu gue habisin karena gue emang sedang tidak mencari pemain. Untuk apa belanja pemain yang tidak gue butuhkan? Mendingan duitnya gue simpan, gue tabung di musim berikutnya supaya lebih banyak gue bisa beli pemain yang lebih pas dengan kebutuhan gue. Jadi gue tidak lagi cari yang gratisan yang statusnya nanggung-nanggung, tapi bener-bener yang sesuai dengan taktik dan strategi gue supaya tim bisa bertumbuh lebih baik. Asik gak tuh? Oke, berikutnya yang kelima, squad harmoni. Nah squad harmoni ini bagaimana kita itu dicintai oleh pemain-pemain kita ya. Nah di sini bisa kita lihat pemain yang moralnya bagus ada 18 ya, yang panahnya naik semua, terus panahnya agak miring itu 4, terus 3, 2, 0 gitu ya. Nah ini yang merah-merah ini pemain-pemain yang udah mau gue jual aja, dia bete gitu ya. Ini Rice Burke merasa treated unfairly. Ya lu pengen gue jual soalnya dia semusim nggak pernah gue mainin gitu. Terus Jordan Clark juga gitu, semusim nggak pernah gue mainin. Mau gue jual kagak laku-laku, emang statusnya aja udah jelek ya kan. Jadi dia wajar lah bete. Tapi secara overall tim gue happy dengan kepemimpinan gue kan, mayoritas kan bahagia. 18-4-3-3 dibandingin 2 yang bete kan jauh gitu ya. Nah ini membuat squad harmoni kita bagus. Ini menjadi penilaian plus juga di mata bos. Jadi seperti itu. Ini ada 5 indikatornya ya, menunjukkan kinerja kita di mata bos. Nah tips dari gua adalah kalau lu kurang di satu aspek, tonjolkanlah di aspek yang lain supaya rata-ratanya jadi bagus gitu ya. Ini kayak gua nih, gua kan yang A cuman 2, yang B 3, tapi di mata bos gue tetap A gitu. Nah ketarik gitu ya, ketarik ke atas. Nah misalkan kalian matches nih, aduh gue sering kalah nih, berarti matchesnya biasanya mungkin bisa C bisa D gitu ya. Nah lu perbaikin lah di hal lain, di
transfernya gitu, lu hemat-hematin, kalau bisa surplus gitu ya. Kalau transfernya bagus, biasanya finance-nya bagus, lu selamat lah gitu di mata bos gitu ya. Terus mungkin competition dari, kalau main Liga Inggris kan ada 4 piala yang tersedia ya setiap musimnya. Ya lu menangin satu lah, menangin FA Cup kayak atau Carabao Cup kayak gitu, atau Liga ya sesuai ekspektasi lah. Ekspektasinya lolos kualifikasi Liga Champion ya masuk lah Liga Champion gitu ya. Mungkin sulit nih jadi juara, tapi ya minimal sesuai ekspektasi. Nah itu nanti lu pasti selamat lah, bisa B atau C gitu. Terus squad harmoni, nah lu bisa nggak bikin timnya itu semua happy sama lu, cinta sama lu. Nah kalau udah begitu kan di mata bos juga bagus gitu, membuat indikator penilaian squad harmoninya A. Jadi gitu sih tips dari gue. Jadi tips gimana kita nggak dipecat ya di FM Mobile 2024 ya. Sebenarnya dipecat juga nggak ngaruh sih kayak kehidupan kita sehari-hari. Namanya juga kita kan manajer virtual ya. Oke guys, gitu aja video dari gue, burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.